Kalau sudah kita tahu nilai kecepatan rambat gelombang gesernya, Anda bisa misalnya yang ini kan kira-kira S dibagi 10 detik. Yang ini adalah S dibagi 11 detik. Kan gitu. Hampir sama kan? Jadi sebetulnya material tanahnya masih material tanah yang sama di lubang pertama dan lubang kedua itu tanahnya sama gitu kan. Nah, Anda boleh merata-ratakannya. V sama dengan V1 plus V2 dibagi 2. Kalau kira-kira ini dua-duanya mendekati nilainya, ini kan tadi S dibagi T, S dibagi 10 detik kan, yang ini 10 detik. Sedangkan yang kedua itu adalah S2, S yang kedua ini jaraknya itu 2S1 kan, dibagi waktunya 23 detik. Ini waktunya 23 detik baru diterima nih. Nah, kalau disederhanakan jadi S1 dibagi 11 kira-kira. S1 per 10 dengan S1 per 11 kan hampir sama nilainya. Jadi kita bisa merata-ratakan nilainya. Oh, berarti tanah ini tanah yang sama. Ya, kita bisa merata-ratakan dari kedua lubang itu. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu, maka G-nya bisa tahu. G sama dengan V kuadrat dibagi kerapatan massa tanah. Dari mana kerapatan massa tanah bisa tahu? Dari uji laboratorium. Kan kerapatan massa itu adalah massa tanah dibagi volume. Atau sama dengan berat isi tanah dibagi konstanta gravitasi. Ya. Karena kan berat isi tanah itu adalah massa dikali konstanta gravitasi, itu kan berat kan, dibagi volume. Bedanya itu antara berat isi dengan kerapatan massa. Cuma memang kadang orang tuh ya udah samakan saja antara berat isi dengan kerapatan massa, padahal sebetulnya pengertiannya beda. Nah, itu berarti untuk mencari nilai modulus geser tanah dari percobaan crossbar. Crossbar Hall test. Gelombang yang dirambatkan adalah gelombang geser. Makanya di sini pakai subscript S. Ini adalah VS. Artinya shear velocity, shear wave velocity. Itu akan nanti untuk menghasilkan shear modulus. Jadi GS ini adalah shear modulus. Bukan GS berat jenis tanah, bukan. Ini adalah shear modulus. Nah, di sini gelombang yang dihasilkannya adalah gelombang impact. Makanya grafiknya itu seperti ini. Oke. Nah, kemudian ada yang disebut dengan uphole wave propagation test. Beda dengan yang tadi. Kalau uphole maupun downhole wave propagation. Jadi ada dua tes ini. Ini tes uphole, ini tes downhole. Ada dua macam nih ya. Ini yang pertama dengan apa yang uphole wave? Yang uphole wave itu menggunakan satu lubang saja. Ini penghasil gelombang ada di posisinya lebih dalam daripada yang penerima. Jadi yang ada di lubang itu adalah source atau penghasil gelombang. Ini akan memancarkan gelombang, lalu diterima di atas oleh receiver. Diterima oleh R ini receiver. Jadi misalnya ini lapisan yang pertama, ini adalah lapisan kedua, maka harus menempatkan sumber gelombang baru. Ini lapisan kedua akan menghasilkan gelombang dari tanah yang kedua, lapisan kedua. Akan diterima pula oleh penerima yang sama. Sehingga nanti kecepatannya kan beda antara yang pertama dengan yang kedua.
kalau lapisannya berbeda. Kalau lapisannya sama, harusnya kecepatannya sama. Ini misalnya lapisan pertama, ini lapisan kedua, berarti kecepatannya kan beda kan? Karena beda beda kerapatan tanah kan, beda massa tanah. Nah, itu kalau upwhole wave propagation. Sedangkan kalau downhole wave propagation, sumber gelombang ada di atas tanah. Jadi ini dipancarkan gelombangnya masuk ke dalam tanah, diterima oleh penerima di lapisan pertama, diterima di lapisan yang kedua. Jadi bedanya itu, upwhole itu dia ke atas, gelombangnya arahnya. Downhole itu arah gelombangnya ke bawah. Jadi sumbernya ada di atas, ya. Yang ada di dalam lubang itu receiver. Sama-sama menggunakan satu lubang, tetapi posisi sumber gelombang dan penerima gelombang itu berbeda, ya. Sama-sama satu lubang, beda dengan cross hole. Kalau cross hole itu dua lubang, sumber gelombang dengan penerima gelombang beda lubangnya, ya, beda lubang. Tapi kalau upwhole wave propagation test, begitu pula downhole propagation test, itu satu lubang tetapi digunakan untuk kepentingan yang beda. Kalau lubang untuk upwhole itu digunakan untuk penghasil gelombang, sedangkan untuk yang downhole digunakan untuk penerima gelombang, sedangkan sumbernya ada di permukaan. Ya. Paham ya? Nah, sumber yang di permukaan ini berupa palu, sama ini gelombang impact. Jadi nanti akan diterima di kedalaman tertentu, itu berupa gelombang impact. Ya, seperti itu. Ya, ini direkam di yang gelombang ini akan direkam di receiver di kedalaman ini. Nah, jadi selama gelombang itu dirambatkan di dalam tanah, itu namanya gelombang geser. Ini sebetulnya dinamakan body wave. Body wave atau gelombang badan. Body wave. Kenapa disebut body wave? Karena merambat di dalam material tanah ke bawah gitu ya. Ini ada dua, ada shear wave dan ada primary wave. Yang kita perlukan adalah yang ini. Ya. Jadi ini yang mewakili body wave. Nah ini jadi yang cross borehole, uphole, dan downhole itu menggunakan shear wave. Tetapi yang berikutnya adalah ini menggunakan surface wave, gelombang permukaan. Artinya dia tidak menggunakan lubang. Jadi ini adalah sumbernya, S, ini adalah penerimanya, itu terletak di permukaan tanah. Jadi misalnya ini ada lapisan tanah, ini ada lapisan tanah, maka gelombangnya akan dipantulkan dari setiap lapisan. Nah, begitu. Ya. Ini menggunakan shear wave. Gelombang permukaan. Ini menggunakan surface wave. Nah, gelombang permukaan ada yang dimaksud dengan gelombang Rayleigh dan gelombang Love. Ya, intinya gelombang yang merambat nanti di permukaan. Ini kan
yang di sini, yang diterimanya itu berupa gelombang permukaan. Kemudian ada pengujian lapangan menggunakan fondasi mini. Footing itu artinya fondasi. Mana fondasinya itu ini. Jadi dibuat dulu lubang, digali. Ini digali dulu lubang. Baru dibuat fondasi dari beton. Itu ini. Lalu menggunakan mesin osilator. Osilator artinya sesuatu yang bergetar secara harmonik. Ini bukan gelombang impact. Kalau impact itu tadi yang dipukul pakai palu. Kalau ini gelombang harmonik. Kenapa? Karena menggunakan osilator. Jadi nanti gelombang yang dihasilkannya itu begini. Ya. Nanti bisa diketahui nilai modulusnya. Nah, ini adalah betonnya, fondasinya. Nanti gelombangnya itu merambat ke tanah, lalu dikembalikan ke atas, diterima di transducernya ini untuk pengujian vertikal. Ini adalah pengujian vertikal. Sedangkan kalau untuk uji horizontal, gelombang tadi merambat, lalu diterima di transducer yang horizontal ini. Ini untuk uji horizontal footing resonan. Nah, untuk apa saja yang diperlukan untuk menghasilkan nilai G? G itu diperoleh dari modulus elastisitas dibagi 2 kali 1 plus angka Poisson menggunakan rumus ini. Sedangkan nilai modulusnya itu adalah koefisien keseragaman CU dikali 1 minus angka Poisson dikuadratkan dikali akar amplitudo. A itu amplitudo dibagi 1,13. Dari mana amplitudo? Amplitudo itu diperoleh dari grafik antara frekuensi, ini frekuensi ya, Hertz, dan ini amplitudo. Diambil pada saat terjadi resonansi, yaitu pada saat maksimal. Jadi di sini misalnya 0,12 mm untuk sudut osilasinya 70 derajat. Sedangkan kalau sudut osilasinya 140 derajat, itu amplitudonya 0,2 mm. Frekuensi itu sekitar yang tadi yang pertama 30 Hz, yang kedua sekitar 27 Hz. Jadi nanti untuk menentukan koefisien keseragaman CU-nya, A-nya diperoleh dari grafik. Atau bisa juga A-nya itu dari rumus, kalau yang vertikal, AZ itu sama dengan percepatan dalam arah vertikal dibagi 4 pi kuadrat F frekuensi dikuadratkan untuk menghasilkan nilai A. Ya. Gitu. Asal diketahui percepatan dari sistem fondasi yang vertikal itu. Tapi kalau yang horizontal, maka tinggal ganti notasi saja. Amplitudo horizontal sama dengan percepatan horizontal AX dibagi 4 pi kuadrat frekuensi horizontal kuadratkan. Dalam hal ini, misalnya di sini F-nya sama dengan diambil pada saat dia resonansi 30 Hz. A-nya misalnya di sini 0,2 mm. Ya. Diambil ketika terjadi puncak. Ketika dia naik,
berapa frekuensinya, dan berapa amplitudonya. Ya. Masukkan ke sini. Ini ada F, ya, dikuadratkan. Ada A dikuadratkan. Nah, bisa juga dari persamaan ini A-nya. Nanti kalau sudah dapat CU-nya, baru masuk ke persamaan ini untuk mencari modulus elastisitas. Baru nanti untuk menghitung modulus gesernya dari persamaan ini. Baik untuk yang vertikal maupun untuk yang horizontal. Ini untuk yang horizontal. Yang horizontal itu hanya berbeda di transducer penerimanya ada di samping, di sini. Tetapi tetap sumber getarannya adalah osilasi, osilator. Ini adalah osilator. Dia berputar pada sumbunya, terus getarannya diterima oleh transducer ini kalau di horizontal. Kalau vertikal, dia diterima di sini getarannya, getaran osilasi yang berputar ini. Nah, kalau yang tadi itu menggunakan osilasi, osilator. Artinya gelombangnya itu harmonik, seperti sinus, kosinus. Sedangkan yang free vibration itu menggunakan impact. Ini impact. Artinya gelombangnya seperti gempa gitu ya. Nanti hilang. Mula-mula tidak ada, meningkat, lalu mengecil dan hilang. Itu free vibration. Ya. Bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal. Yang vertikal itu menggunakan pukulan palu. Dipukul pondasinya oleh palu. Ya. Jadi menghasilkan gelombang ini, impact. Kalau Anda memukul pakai palu kan asalnya tidak ada gelombang, tiba-tiba ada gelombang, lalu hilang saja ya, hanya sebentar. Beda dengan pakai osilator. Kalau ini pakai osilator. Kalau pakai osilator, gelombangnya teratur, getarannya. Jadi seperti ini. Harmonik jadinya. Kalau ini kan non-harmonik kalau yang ini. Nah, kalau yang horizontal, yang free vibration juga bisa. Caranya yaitu melepaskan blok dalam arah horizontal. Sama, nanti akan dihasilkan gelombang impact juga, tetapi dalam arah horizontal. Jadi ini yang dimaksud dengan getaran bebas, karena ini bersifat impact. Nanti ini bisa dikonversi untuk menghasilkan nilai G. Karena sesungguhnya yang gelombang non-harmonik itu terdiri dari beberapa gelombang harmonik. Jadi nanti kita bisa diuraikan, ada gelombang yang sinusnya, ada gelombang kosinusnya. Jadi ini adalah penjumlahan dari beberapa gelombang harmonik, itu menghasilkan gelombang non-harmonik. Nanti kalau dari sini kan kita bisa mendapatkan nilai modulusnya. Kalau sudah menjadi gelombang harmonik. Ada juga yang disebut dengan cyclic plate loading test. Kalau tadi berbentuk footing, pondasi, kalau ini berbentuk plat. Jadi digali dulu untuk melakukan percobaan, lalu tempatkan plat di dasar tanah, plat tipis ya. Lalu dibebani siklik, tekan, tarik. Nah, gitu. Nah, hasil pembebanannya itu dijadikan dalam grafik ini. Plot intensitas pembebanan dengan penurunan, settlement itu penurunan. Jadi ketika dibebani, dia turun. Ketika diangkat ke atas, dia naik lagi ke sini. Ada rebound. Nah, lihat di sini grafiknya. Ketika dibebani sampai P1,
beban pertama, dia turun. Tetapi P1 itu diangkat lagi kan. Ketika diangkat, dia rebound. Tetapi tidak ke awal, dia ada selisih. Selisihnya itu adalah S1. Lalu setelah di atas, dibebani dengan beban yang lebih besar dari beban pertama, sampai P2. Setelah dia turun, settlement, diangkat beban P2, ternyata tanahnya kembali, tetapi tidak ke semula. Ada selisih. Ya. Itu sebesar SE2. Dari mana? Dari penurunan maksimal tadi, ketika bebannya diturunkan, sampai ketika beban diangkat, itu ada selisih SE2. Kemudian, setelah rebound, akibat beban yang kedua, dilanjutkan dengan pembebanan yang lebih besar dari beban kedua, sampai beban P3. Sampai P3 dibebani, lalu diangkat lagi beban P3, sehingga tanahnya rebound ke atas. Nah, itu akan menghasilkan selisih settlement sebesar SE3 antara penurunan akibat P3 tekannya dan akibat reboundnya. Lalu setelah rebound dari P3 ini diberikan beban yang lebih besar lagi, yaitu P4. Terus kemudian rebound lagi. Selisih antara penurunan dan rebound itu SE4. Kemudian setelah rebound dari beban yang keempat, diberikan beban sampai yang kelima. Sampai dia turun tanahnya, lalu diangkat lagi bebannya. Diangkat, maka selisih antara penurunan akibat beban yang kelima dengan reboundnya itu adalah SE5. Lalu kita plot. Sumbu X adalah untuk yang selisih reboundnya. Sumbu Y adalah P-nya, tegangannya. Ini adalah P. Jadi P1 ini adalah, berarti ini adalah P1, ini adalah SE1. Maka dapat titik ini. Yang ini P2, ini SE2. Dapat titik ini. Ini adalah P3, dan ini adalah kebalik. Jadi yang pertama, ini adalah P1, ini adalah SE1. Dapat titik 1. Yang ini adalah SE2, selisih reboundnya, dan P2, dapat titik 2. Yang ini ada rebound yang ketiga, ini adalah P3, dapat titik yang ketiga. Begitu pula untuk rebound yang keempat dan beban tegangan yang keempat, dapat titik ini. Dan yang terakhir, ini adalah P5, SE5, itu yang ini, dan P5, dapat titiknya ini. Lalu ditarik garis, lurus, tidak boleh bengkok, harus lurus garisnya. Gradien kemiringan dari garis itu adalah nilai koefisien keseragaman CU. Kalau CU sudah dapat, maka nilai E bisa dihitung. E sama dengan yang ini. Nah, E sama dengan CU, 1 min angka Poisson kuadratkan, angka Poisson dikuadratkan, dikalikan akar A, gitu ya. Oh, yang dikuadratkannya angka Poissonnya. Sorry, ini kuadratnya bukan di luar, tapi di angka Poissonnya. Dikalikan CU, kemudian dibagi suatu konstanta. Di situ ya boleh jadi tidak sama mungkin ya, tapi anggap saja 1,13 sama dengan yang tadi. Dapat nilai E, kalau sudah tahu CU.
CU-nya dapat dari kemiringan garis ini ya. Nanti nilai modulus gesernya itu G sama dengan modulus elastisitas yang sudah dihitung barusan dibagi 2 kali 1 minus angka Poisson. Ya, begitu. Jadi itu adalah untuk salah satu untuk mengukur modulus geser tanah di lapangan. Jadi lebih disarankan kita mengukur langsung di lapangan ya. Kalau tidak dapat di lapangan baru diambil ke laboratorium. Kalau tidak dapat menguji di laboratorium baru dapat menggunakan persamaan korelasi. Itu hierarki dari penggunaan bagaimana kita memperoleh parameter-parameter dinamis tanah. Nah, minggu depan kita akan melanjutkan untuk pengujian lapangan yang lain, ya, untuk memperoleh modulus geser tanah. Untuk hari ini, apakah ada pertanyaan mengenai pengukuran modulus tanah di lapangan maupun pengukuran modulus geser tanah di laboratorium? Jadi itu, ya. Jadi modulus geser itu esensial dalam hal dinamika tanah, karena itu adalah parameter utamanya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup hari ini ya. Sampai situ. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.